Kroco-kroco dan rebutan panggung. Sabar ya guys, gua gini ya guys. Mio Aug 2 Riek Windah 3 YB Piala Asia. Bukan Piala Asia, namanya apa sih? FFA ya? FFA. Terus 4 apa ya? 4 ya? 4 apa guys? Oh iya. Fans Ronaldo, bukan fans Ronaldo, fans Messi berjaya. Mas jujur gimmick kemarin kurang smooth gitu. Ya udah nggak apa, sabar. Ya. Oh AFF, bukan FFA, AFFP. AFF. Gua nggak banget sih mas lihat animasi lu di akun Orizia bridging endorse. Nggak ada endorse goblok. Oke. Kayaknya kita harus lihat ininya dulu. Kita harus lihat kalau emang ia mau react, bro. Kalau emang mau react kita harus lihat klipnya Bang Regi dulu ya. Tapi klipnya Bang Regi itu ternyata ada 2, bro. Gue baru tahu setelah tadi Bang Windah react juga. Kalau Bang Windah liatnya di YouTube. Ada ternyata video klipnya tuh di YouTube ada. Bang Regi komen personal opinion dia tentang Cocomelon kemarin. Di TikTok juga ada, tapi di TikTok komennya berbeda di TikTok. Mas tanggapan Bang Mio Ok react video react Bang Windah yang mereact statement Bang Mio Ok. Emang Bang Mio Ok react lagi? Pansar, AX sokam ya. Ada drama apa? Sebenarnya sih nggak drama, bro ya. Sebenarnya nggak drama. Cuman ya nggak apa-apa. Kita kasih tanggapan aja. Toh juga udah pasti nanya dong. Tapi ternyata gue sadar di situ ya. Ternyata guys, gue sumpah. Nih jujur ya, guys. Kita lihat dulu tanggapannya deh, ya. Semangatku dong, D3 kuliah 3 tahun doang. Sekarang semester 4 mau semester 5 tinggal 1 tahun lagi magang. Malah ada kabar DO. Siapa yang kena DO, Ahmad? Siapa? Permisi mas dan teman-teman, minta doanya agar ribet kesemuanya secepatnya agar bisa mengikuti magang dalam waktu dekat ini. Amin Radit. Semoga ini ya. Oke, kita mending lihat yang peperangan aja ya. Kita lihat yang peperangan aja, bro. Karena gue sampai nantilah gue kasih tahu. Cuman kita lihat dulu ya. Jujur ego gue kesenggol Pilun 2030 secara resmi live di channel gue DNKT. Duitnya mana? Duitnya mana? Mana uangnya? DNKT DNKT endorse mas, nggak ada endorse guys. Ini beneran nggak ada endorse. Ini memang nanti copyright lagi. Om Dodo tutor kebina ada di Acu loh. Di Acu mau lawan gue terus aja. Di Yamal terus. Muhammad ya doang. Di G-Boy. Oke. Ya, kita mau serius dulu nih. Ini guys, ini nggak ada endorse ya. Ini nggak ada endorse. Ini purely menanggapi tanggapan. Sorry banget kalau di sini kebanyakan gimmick. Sorry banget, sini kebanyakan gimmick dan kalian jadi nggak percaya ya, guys. Sorry banget, di sini kebanyakan gimmick jadi kalian nggak percaya. Cuman di sini ini nggak ada endorse guys ya. Ini nggak ada endorse, purely tanggapan doang, oke? Ya. Ya sabar. Kita, oke, kita lihat dulu di mana sih? Sini ya. Kita lihat link TikToknya. Ya lo asal kayak Ceki mas makin ganteng. Iya dong. Kemarin terlalu berantakan kemarin rambut gua. Tapi kemarin kan sempet di ini dulu, pomade. Anjay. Nih. Gua udah ini kan ini ya, sini ya. Ya, kita lihat dulu dah ya. Ini kan nih, mana sih? Oke, kita kasih tanggapan ya. Nih. Pengalaman Bang Regi Mio Aug bermain Mecha Chameleon bersama 24 YouTuber Indonesia. Kita lihat. Kok ada suara anjing? Mana? Ya, personal opinion ya. Kelemahan. Pantesan Bang Windah nggak react-nya di TikTok. Karena ada lagu copyright. Oke, kita yang di YouTube. Berapa sih Mio Aug gimana sih? Tanggapan. Oh ini react dan pendapatku tentang klip Bang Regi yang viral tentang. Jadi Bang Regi tanggapan Bang Windah dikasih tanggapan lagi sama Bang Regi. Nanti dikasih tanggapan lagi sama Bang Windah. Itu kah? Hah? Mana ya yang Bang Mio Aug tidak? Iya mana bro? Tanggapan Bang Mio Aug mana ya? Tanggapan Mio Aug Cocomelon. Ini kah? Pantesan Bang Windah nggak. Mana keluarnya Cocomelon beneran anjing? Tanggapan Mio Aug. Mio Aug. Oh ini pengalaman kurang menyenangkan Mio Aug. Oke, collab rame-rame. Oke. Ini personal opinion ya. Kelemahan YouTuber Indonesia itu adalah semuanya. Ini kah? Kalau lihat collaboration di luar negeri, mereka tuh tahu porsi ngomong. Jadi kalau satu lagi ngomong, satu diam. Jadi collabnya itu tertata ngomongannya gitu. Jadi satu sama lain itu tidak menimpa omongan satu sama lain. Nah, permasalahan di Indonesia adalah
mau collab sama YouTuber gede, mau collab sama YouTuber kecil, semuanya ngomong. Ketika kita mau gimmick satu sama lain nih, mau ngelucu nih, terus satu ngomong, tapi semuanya ngomong nih, ketimpa, jadi nggak bisa nge-gimmick gitu loh, nggak bisa dikembangin gimmicknya. Jadi misalnya gue yang pas lagi di sama Bang Winda tuh, lagi di tempatnya Squidward, gue sama Winda tuh lagi ngobrol, tapi karena semuanya ngobrol, gue tuh kadang-kadang tuh nggak bisa denger apa yang Winda ngomong. Winda sempat ngomong, "Bang, kok lu cuekin gue sih, Bang?" Lu bilang, enggak, gue nggak cuekin, cuma gue sampai bingung mau ngenangkep informasinya siapa gitu. Jujur ya guys, pas gue ngedit video untuk posting itu terlalu rame. Jadi pas gue lagi pakai headset kayak, wah, tunggu dulu deh, kuping gue terlalu banyak omongan dan terlalu banyak hal dan gue gak bisa konsentrasi. Tapi mungkin itu karena gue introvert juga ya guys ya. Jadi gue tuh gak terlalu suka keramaian yang terlalu ramai gitu loh. Benar. Ya, oke, tanggapan gue nih. Ya, dari awal. Ini kan? Semuanya mau ngomong. Kalau lihat collaboration Indonesia itu adalah semuanya mau ngomong. Kalau lihat collaboration di luar negeri, mereka tuh tahu porsi ngomong. Jadi kalau satu lagi ngomong, satu diam. Jadi collab-nya itu tertata ngomongannya gitu. Jadi satu sama lain itu tidak menimpa omongan satu sama lain. Nah, permasalahan di Indonesia adalah mau collab sama YouTuber gede, mau collab sama YouTuber kecil, semuanya ngomong. Ketika kita mau gimmick satu sama lain nih, mau ngelucu nih, terus satu ngomong, tapi semuanya ngomong nih, ketimpa, jadi nggak bisa nge-gimmick gitu loh, nggak bisa dikembangin gimmicknya. Jadi misalnya gue yang pas lagi di sama ya benar, ini benar. Oke, di sini ya, di sini. Oke, kita perlu lihat yang Bang Wina kak. Kita perlu lihat Bang Wina. Kalau Bang Wina gue nonton, kalau yang Bang Wina gue nonton secara live, gue nonton. Ya, Bang Winda menyampaikan pesannya juga. Cuman di sini, sabar, gue kayak matiin suara donet dulu biar fokus. Oke, gini ya. Menurut gue bro, menurut gue setuju banget. Gue setuju banget apa yang dikatakan Bang Regi, di mana semuanya ngomong gitu loh. Cuman yang awal yang Bang Regi bilang kelemahan YouTuber Indo itu ya mungkin apa namanya? Ya mungkin iya dan tidak mungkin ya. Mungkin pada saat itu bisa iya, bisa tidak gitu. Kalau dibandingkan dengan streamer luar, ya nggak semua case-nya memang seperti itu. Cuman case yang Cocomelon ini karena berdua empat mungkin. Ya, mungkin di situ. Oke. Gua setelah itu, ini kan di YouTube nih, di TikTok juga ada, di TikTok juga sama persis. Di TikTok, tapi di TikTok ada tambahannya, guys. Kayaknya Bang Regi ada mention nama gua ternyata, tapi nggak diklip di yang YouTube, ya. Kan YouTuber Indonesia itu ada berkecil, semuanya yang pas lagi tuh tempatnya Squid itu kadang-kadang tuh nggak bisa. Winda sebelum gua kayak ngaco. Mana? Banyak gua ngesan cuma gitu. Banyak lu ngomong. Mana ya? Informasi lu pekin dengar mana. Bang Winda tuh. Nggak, maksudnya kalau collab bro semuanya diem. Ketika Mas Diannya ngobrol semuanya diem. Gini. Kemudian kalau collab tuh kadang-kadang tuh ada chemistry. Kalau gue lihat kan Mas Dean tuh kadang-kadang tuh Mas Dean kalau collab, ketika Mas Deannya ngobrol semuanya diem gitu. Jadi misalnya gue yang pas lagi di ya udah itu kan ada mention itu. Di sini ada komen. Gue baca banget, guys. Gue baca banget di sini ada komen bahwa dia ada yang bilang dan yang like-nya banyak. Gua tuh yang like-nya banyak nih, guys. Ada 4.500 yang like ya. Dia bilang kayak gini. Dan yang paling berisik itu ada di circle-nya si Dean. Oke, 4.600 like. Berarti ada something wrong dong. Gua pas di detik itu, gua lihat. Gua langsung cek ke grup. Ke grup B2F Cocomelon. Karena gua juga buat grup dengan Adel, Ating, sama C. Gua bilang, gua nanya ke mereka, guys. Dari sebelumnya kan kita udah bahas bahwa guys, ini kita tamu di sini. Gue tuh sebelum apa-apa, karena gue menerapkan sistem gue kerja dulu di EVOS. Jadi semuanya tuh harus tertata. Kita tamu di sini, 1, 2, kita harus behave. Gue tahu, misalkan kan kalian juga tahu kayak Ating. Ini serius ya. Ating dengan kita tahu dengan karakteristiknya seperti apa dan ABCDFG. Gue udah mention juga ke dia. Diperhatikan gitu. 1 ke C juga, ke Adel juga. Kita kalau bisa push to talk ya. Itu 1, 2. Seingat gua, ini kita nggak bahas yang Regi sama Windahnya dulu. Kita bahas yang komen ini nih. Gua sampai rewatch video Bang Regi, guys. Gua sampai rewatch video Bang Regi.
Apa emang benar kita seberisik itu? Oke, gue udah nonton. Oke. Mungkin karena ini opini gue doang. Oke, gue diem. Langsung gue bilang ke PA gue. Vi, editor kan ada 2 di rumah. Sama dia juga bertiga. Gue bilang, lu bertiga nonton videonya Bang Regi. Tonton dan tolong tulis berapa detik semua orang ngomong. Gue pengen tahu siapa yang paling berisik. Dan yang bisa gue bilang, ya kita nggak seberisik itu guys, karena kita push to talk. Tapi gue nggak bisa bilang berapa detiknya, sorry banget. Jadi kalian kalau emang yang penasaran siapa, kalian hitung sendiri siapa yang berisik. Ya, gue nggak bilang nyalain siapa yang berisik karena poin dari videonya adalah Bang Windah dan Bang Regi itu tidak mencari siapa yang berisik sebenarnya. Cuman komen ini tuh seakan-akan nge-frame guanya enggak mungkin, tapi teman-teman gua lah. Ya. Gitu. Jadi tolong, dan gue juga lihat komen-komennya ya, gue tahu sih ini maksudnya aplikasi hama ya. Udah pasti kan komen-komennya tolol, dan ternyata ya di mana di situ guys, haters itu pasti akan muncul di mana dia ada kesempatan guys, dan mereka tuh nunggu banget. Ya terlihat komen-komennya bro, handang seperti ini ya. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ada juga mungkin yang bilang udah gua love juga nih, gua lagi aja yang disalahin, gua aja push to talk dan gua ribut sama kalian viewer. Guys, gua ribut sama kalian sampai lu lihat komen-komen publik di chat, komen-komen dari viewer publik tentang video gua. Lu lihat nih. Lu lihat sendiri. Di channel gua, komen paling newsnya bro. Paling atasnya lu lihat. Orang-orang mulutnya jahat banget ya Allah. Dia cuma nyari duit, berusaha menghibur viewersnya dengan cara sendiri. Kalau emang kalian gak merasa terhibur, skip aja nonton yang menurut kalian menghibur. Hidup di dunia cuma sekali guys. Jadi please jangan jahat-jahat sama orang yang bahkan kalian gak tahu kehidupan di belakang layarnya. Gila JW Jetsu. Gila banget nih ya. Ada lagi nih. Kalau nggak salah ada kakak-kakak komen deh. Nih. Kakak-kakak komen. Jujur nonton Bang Dean karena nonton pas streamer lain Mas Dean tuh kelihatan seru dan asik. Cara dan nada ngomongnya juga gampang dihafal. Tapi pas nonton agak kaget. Kok live chat donate-nya pada kasar dan annoying. Nggak tahu Mas Dean sakit hati atau enggak. Tapi aku nggak apa ya. Nggak rela atau merasa nggak enak buat Mas Dean. Mas Deannya sabar banget walau dibungkus candaan atau marah-marah. Sukses selalu Mas Dean KT. Sumpah pas nonton ini kemarin Mas Dean salah satu yang bikin seru. Yang bikin penasaran suara siapa ini asik banget. Guys, toxic banget viewernya jadi nggak nyaman nontonnya. Padahal tinggal nikmatin aja live-nya orang lucu-lucu aja. Nih kakak cewek guys. Kakak cewek tuh guys, mereka tuh vokal loh. Gila viewernya terlalu ngatur, toxic banget. Gue yang nonton aja shock jadi nggak nyaman. Apalagi Bang Dean kayak pengen nangis. Jujur kak aku nggak pengen nangis ya kak. Cuman karena udah sehari-hari ya di sini kak. Guys, ini bukan buzzer guys. Kalian tuh ya, guys, ini gue ajarin kalian ya bro. Kita serius lah sekali-kali guys. Boleh entertainment, boleh komedi sedikit, boleh. Cuman, guys, kalian inilah sekali-kali ngerasa lah gitu. Kalau mungkin mayoritas di sini tuh kalau lagi toxic ini guys. Maksudnya ini gambaran. Kalau dilihat viewers luar, ini kan nggak tahu kita viewers mungkin dari Bang Windah mungkin. Viewers dari Bang Regi mungkin. Atau dari teman-teman yang lain mungkin umum. Oh muncul di beranda karena kemarin Cocomelon viral. Nontonlah di channel gua pengen lihat point of view-nya Mas Dean. Sampai segitu banget.